Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini akan dibahas tentang menulis permulaan di kelas awal sekolah dasar. Sahabat guru dimanapun berada, kemampuan menulis permulaan tidak jauh berbeda dengan kemampuan membaca permulaan. Pada tingkat dasar atau tingkat permulaan, pembelajaran menulis lebih diorientasikan pada kemampuan yang bersifat mekanik. Anak-anak dilatih untuk dapat menulis lambang-lambang tulis yang jika dirangkaikan dalam sebuah struktur, lambang-lambang itu menjadi bermakna. Nah, selanjutnya, dengan kemampuan dasar ini, secara perlahan-lahan anak-anak digiring pada kemampuan menuangkan gagasan, pikiran, perasaan ke dalam bentuk bahasa tulis melalui lambang-lambang tulis yang sudah dikuasainya. Inilah kemampuan menulis yang sesungguhnya kita harapkan nantinya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan menulis permulaan? Menurut Abidin, secara umum menulis adalah sebuah proses, yaitu proses penuangan gagasan atau ide ke dalam bahasa tulis, yang dalam praktiknya proses menulis diwujudkan dalam beberapa tahapan yang merupakan satu sistem yang utuh. Itu menurut Abidin tahun 2015. Selanjutnya, Kuntarto 2013 menyatakan bahwasanya menulis permulaan merupakan program pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan menulis permulaan di kelas-kelas awal pada saat anak-anak mulai memasuki bangku sekolah. Pada tahap awal anak memasuki bangku sekolah di kelas 1, sekolah dasar. Mengapa disebut menulis permulaan? Perlu dipahami bahwasanya peralihan dari masa bermain di TK atau dari lingkungan rumah ke dunia sekolah merupakan hal baru bagi anak. Hal yang pertama diajarkan kepada anak pada awal-awal masa persekolahan itu adalah kemampuan menulis awal atau yang sekarang disebut dengan menulis permulaan. Nah, kemampuan menulis permulaan inilah yang merupakan dasar atau landasan bagi kegiatan belajar di sekolah. Hal ini juga berlaku untuk kemampuan dalam membaca permulaan. Adapun tujuan menulis permulaan, yang pertama, menulis permulaan memberi bekal pengetahuan dan keterampilan kepada siswa untuk mengenalkan tentang teknik-teknik menulis permulaan dan menuliskannya. Yang kedua, menulis permulaan juga bertujuan agar siswa dapat menulis kata-kata dan kalimat sederhana dengan tepat. Pada menulis permulaan, siswa diharapkan untuk dapat memproduksi tulisan yang dapat dimulai dengan tulisan eja. Contoh, tulisan E, D, F, K, J. Dan dapat berupa suku kata seperti suka, mata, luka. Serta dalam bentuk kalimat sederhana misalnya, ini bola, bola bundar. Selanjutnya, tahap pembelajaran menulis permulaan. Menulis permulaan sendiri dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah tahap pramenulis, dan kedua adalah tahap menulis. Kita lihat yang pertama, tahap pramenulis. Tahap pramenulis ini bertujuan melatih siswa untuk membiasakan dan bersikap yang baik dan tepat dalam menulis. Misalnya, sikap duduk yang benar, pengaturan jarak mata dengan tangan yang tepat pada waktu menulis, cara membuka buku yang tepat, dan belajar membuat berbagai macam garis yang memungkinkan siswa untuk bisa menulis dengan cepat. Nah, pada tahap pramenulis juga diajarkan bagaimana memegang pensil dan jarak mata. Ini biasanya untuk penguatan motorik anak. Kemudian menulis fantasi atau menulis di udara, ada juga yang menyebutnya menulis di awang-awang, ya. Dan terakhir, membuat coretan atau garis lurus dan melengkung. Sahabat guru dimanapun berada, perlu dipahami bahwasanya siswa SD yang baru masuk sekolah diperkenalkan dengan bentuk huruf-huruf dan hakikat huruf-huruf itu dibentuk oleh garis-garis. Maka dari itu, siswa diperkenalkan dan dilatih untuk membuat garis putus-putus, garis lurus, garis lengkung, dan garis bulat yang merupakan dasar untuk menulis sebuah huruf. Kedua adalah tahap menulis. Tahap menulis merupakan lanjutan dari tahap pramenulis
yang bertujuan melatih siswa untuk dapat menulis dengan sesungguhnya. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik. Yang pertama, pengenalan huruf, kedua, latihan, ketiga, mengeblat, keempat, menatap, kelima, menyalin, keenam, menulis indah, ketujuh, dikte atau imla, kedelapan, melengkapi, kesembilan, menulis nama, dan kesepuluh, mengarang sederhana. Nah, 10 teknik ini dapat Bapak Ibu, sahabat guru, terapkan. Sahabat guru, metode yang digunakan dalam pembelajaran menulis permulaan pada hakikatnya sama dengan metode yang digunakan dalam pembelajaran membaca permulaan. Persyaratan pembelajaran menulis permulaan, seyogyanya siswa sudah bisa membaca apa yang akan mereka tulis. Beberapa permasalahan menulis yang sering kita jumpai di sekolah dasar. Yang pertama, penulisan yang tidak jelas, terputus-putus, tidak mengikuti garis. Ini sering kali kita temui. Kedua, perhatian yang mudah teralihkan, sehingga menyebabkan pekerjaannya terhambat. Bahkan terhenti sama sekali karena temannya bermain segala macamnya. Ketiga, sulit membedakan huruf yang hampir sama, misal B dan D. Keempat, ketidakmampuan mengingat huruf yang akan ditulis. Kelima, gangguan koordinasi mata dan tangan sehingga tidak bisa mengikuti garis lurus. Keenam, anak yang kidal seringkali menulis dengan tulisan yang terbalik. Ketujuh, sering keliru menulis kata-kata yang diperintahkan oleh guru. Beberapa solusi yang dapat dilakukan terkait dengan permasalahan menulis. Pertama, selalu memberikan motivasi dan perhatian khusus kepada anak yang berkesulitan menulis permulaan. Kedua, membiasakan siswa menulis di buku tegak bersambung agar bentuk huruf stabil. Ketiga, menggunakan jari tangan untuk mengatur jarak spasi. Keempat, mengingatkan anak yang lupa bentuk huruf dengan nyanyian dan bentuk huruf abjad. Kelima, mengelompokkan siswa yang berkesulitan menulis sehingga mudah memberikan bimbingan dan bantuan. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum itu, ayo kita berdiskusi dengan melihat permasalahan berikut. Ibu Puji mengajar di kelas 1 SD dengan jumlah siswa sebanyak 25 orang. Dari 25 siswa tersebut, didapat data sebanyak 7 siswa belum maksimal dalam menulis permulaan. 7 siswa tersebut memiliki permasalahan yang berbeda. 4 orang siswa sulit untuk fokus saat menulis. Perhatiannya mudah teralihkan oleh kegiatan siswa lainnya. 3 orang siswa lainnya sulit dalam membedakan bentuk huruf yang hampir sama. Jika saudara menjadi Ibu Puji, apa yang akan saudara lakukan? Nah, jangan lupa berikan jawabanmu di kolom komentar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.